Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sri Yulia Anjani, kemudian ada Habsari Putri Ramadanti dan Putri Dwi Lestari. Di sini kami kelompok 1 ingin memaparkan sedikit diskusi mengenai zakat yang telah kami diskusikan. Kemudian, kami membagi menjadi 6 subbab pembahasan. Yang pertama ada definisi dan hukum zakat. Kemudian yang kedua ada golongan berhak menerima zakat. Yang ketiga ada hikmah wajib berzakat. Yang keempat, jenis-jenis dan nisab zakat. Yang kelima ada hubungan zakat dengan sistem ekonomi Islam. Dan yang keenam ada pengelolaan zakat. Kemudian mari kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu mengenai definisi zakat. Menurut bahasa, zakat berarti suci atau athoharoh, tumbuh dan berkembang, al-nama, keberkahan, al-barokah, dan baik artinya thoyyib. Kemudian dikatakan menurut sebagian ulama bahwa zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses takjiah atau penyucian jiwa, harta, dan masyarakat. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa harta tidak berkurang karena sodakoh atau zakat, dan sodakoh atau zakat tidak diterima dari pengkhianatan. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, menurut terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Jadi dapat disimpulkan, zakat ini merupakan kewajiban makliyah atau materi yang menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib untuk dilakukan dan dikerjakan. Zakat ini dipandang sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam. Dikarenakan zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan ad-doman al-ijtima atau jaminan sosial. Maka dari itu, zakat dipahami sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah, mengingat perannya yang cukup potensial dan sangat penting dan merupakan komponen yang tentu menjadi poin yang sangat berharga adanya zakat ini untuk pertumbuhan ekonomi umat Islam. Adapun yang dapat dizakatkan itu di sini ada hewan ternak, barang tambang, hasil pertanian dan buah-buahan serta barang dagangan. Kemudian ada hukum zakat. Salah satu argumen yang dijadikan dasar kewajiban berzakat adalah sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan argumen lain atau surat lain tentang hukum wajib berzakat. Kemudian subbab yang kedua yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang-orang fakir atau miskin, yaitu orang fakir adalah orang yang sengsara hidupnya. Ia tidak memiliki harta atau tenaga yang banyak dalam memenuhi kebutuhan penghidupannya. Kemudian yang kedua ada pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Kemudian yang ketiga ada mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kemudian yang kelima ada budak, yaitu riqab, mencakup upaya melepaskan orang muslim dari tawanan orang kafir.
Kemudian ada orang yang berhutang atau dikatakan gorimin, yaitu orang yang memiliki tanggungan pinjaman pada orang lain atau suatu lembaga untuk keperluan dirinya ataupun keluarga dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Kemudian ada orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang menegakkan agama Allah dan tidak mendapatkan bayaran dari siapapun. Dan juga ada musafir atau ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu perjalanan untuk mencari rezeki, untuk menuntut ilmu, untuk berjihad atau berperang di jalan Allah, dan perjalanan haji ke tanah suci. Kemudian selanjutnya yaitu pada subbab yang ketiga oleh Putri Dwi Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hikmah wajib berzakat. Bagi yang berzakat, hikmahnya yang pertama, diri akan menjadi bersih, suci, dan sehat dari penyakit kikir, rakus, tamak, dan sombong. Yang kedua, diri akan menjadi pencerahan nur ketuhanan sehingga ia dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, hadirnya kekuatan untuk selalu bersyukur dan sangat memahami rasa terima kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dianugerahkan. Yang keempat, dengan zakat, maka yang mempunyai harta akan terbebas dari pikir yang merusak. Selanjutnya, pada harta benda yang dizakatkan, hikmah yang pertama yaitu harta benda yang dizakatkan akan terlepas dari kezaliman dan kerusakan orang lain. Yang kedua, hadirnya keberkahan dalam harta benda atau kekayaan yang dimiliki. Dengan banyak mengeluarkan zakat, maka harta tidak semakin berkurang, justru akan semakin bertambah. Yang ketiga, dengan harta benda yang dizakati, maka akan membersihkan harta benda yang ada. Yang ketiga, bagi yang menerima zakat, hikmahnya yang pertama, menghilangkan sifat dengki dan dendam dari orang-orang yang fakir dan miskin, yang lemah keimanan dan keislamannya terhadap orang yang kaya. Yang kedua, meringankan kesulitan hidup individu, anggota keluarga, dan masyarakat secara finansial, material, sehingga terwujud kehidupan yang harmoni. Yang ketiga, membimbing dan mengantarkan individu, keluarga, dan masyarakat yang menerima zakat kepada pemahaman, pengamalan, dan pengalaman yang timbul dari rasa kasih sayang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan nisab zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau zakat al-nafs, kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dalam saat sedang beribadah puasa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Ketentuan nisbah zakat fitrah itu sebanyak 2,5 kg atau 1 syak yang diambil dari hasil pertanian, yaitu beras, gandum, anggur, kering, dan kurma, dan dapat dibayar dengan uang. Yang kedua yaitu zakat mal, merupakan zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan harta yang dimilikinya. Harta yang wajib dizakat ada 4 jenis, yaitu emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas, ataupun mata uang. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan emas dan perak adalah 2,5%. Yang kedua, tanaman dan buah-buahan, seperti gandum, kurma, dan anggur. Kadar zakatnya 10%. Yang ketiga, pendapatan dari perdagangan, perusahaan lain, bisnis, dan profesi. Yang keempat, apa yang diambil dari bawah bumi, seperti barang tambang, kadar zakatnya 2,5%. Yang kelima, hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, domba, dan kuda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Absari. Selanjutnya, hubungan zakat dengan sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan Yusuf Qaradawi,
adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas pandangan dunia Islam atau akidah yang bersifat komprehensif tentang alam, kehidupan, dan manusia untuk membangun peradaban Islam yang lebih sesuai dengan fitrah manusia. Zakat dipandang sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan jaminan sosial. Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad di jalan Allah, mengingat peran zakat yang cukup potensial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi umat Islam. Dan selanjutnya ada pengelolaan zakat. Kegiatan utama dari pengelolaan zakat itu yang pertama ada penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat itu mengumpulkan zakat dari muzaki, yang mana dana zakatnya berasal dari perorangan, perusahaan, maupun organisasi. Selanjutnya pengelolaan zakat itu ada 3. Yang pertama tentang penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pemberdayaan zakat. Penghimpunan zakat itu adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki, yang mana dana zakatnya berasal dari perorangan, perusahaan, maupun organisasi. Yang kedua, ada pengelolaan dana zakat yang mempunyai tujuan murni untuk sosial dan pengelolaan secara transparan dan pendistribusian zakat yang berdaya guna tinggi. Yang selanjutnya ada pemberdayaan zakat, yaitu untuk memaksimalkan fungsi dari organisasi pengelolaan zakat. Dana zakat mempunyai 5 program pokok. Yang pertama, perhitungan harta yang dizakati. Zakat itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan catatan seperti dari uang elektronik atau transfer. Yang kedua, untuk pengumpulan dalam bentuk barang atau bentuk aset lainnya. Yang ketiga, promosi penghimpunan zakat itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Yang kedua, adanya kerjasama dengan kelembagaan dalam penggalangan dana zakat seperti pemungutan zakat melalui potongan gaji pegawai. Yang ketiga, adanya mengadakan seminar dan diskusi. Yang keempat, perlindungan zakat yang terhimpun dapat dilakukan dengan dana disimpan di dalam brankas ataupun dapat disimpan di bank syariah untuk menjamin keamanan serta kemudahan metode transfer. Yang kelima, layanan untuk muzaki. Yang selanjutnya, pengelolaan dana zakat, di mana sesuai dengan visi dan misinya, pengelolaan ini diutamakan untuk kegiatan sosial. Yang misinya adalah pengelolaan keuangan zakat yang bukan untuk mencari laba, dan juga pengelolaan keuangannya berfokus pada akuntansi dan kebendaharaan. Selanjutnya, pemberdayaan zakat. Adapun kegiatan-kegiatan utamanya, yang pertama, penentuan penerima dan alokasi zakat atas mustahik, di mana amil harus paham dan sepakat mengenai indikator mustahik sebagaimana dijelaskan bahwa skala prioritas pemberian mustahik dan porsi pendistribusian zakat kepada setiap mustahik. Yang kedua, adanya area distribusi. Area distribusi ini harus dilakukan di daerah
yang sama di mana zakat dikumpulkan. Yang ketiga, indikator kinerja amil zakat. Indikator kinerja amil zakat ini diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga berfungsi dengan baik sebagaimana amanahnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok pertama. Jika ada pertanyaan, nanti bisa berkomentar di kolom komentar. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.